Menjadi gereja yang mengaku. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebab kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki penutupan rangkaian perayaan 1700 tahun Konsili Nisea, sebuah momen penting bukan hanya bagi sejarah gereja, tetapi bagi identitas kita sebagai umat yang percaya. Pengakuan iman yang dirumuskan pada Konsili Nisea bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, satu hakikat dengan Bapa, bukanlah sekedar warisan doktrina. Ia adalah inti dari keselamatan dan kesaksian hidup gereja. Bacaan hari ini dari Roma 10 ayat 9 sampai 12 menyatakan dengan sangat jelas, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di tengah dunia yang terus berubah dan diwarnai dengan banyak suara, gereja dipanggil untuk tetap menjadi gereja yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan hanya tentang apa yang kita nyatakan dalam liturgi, tetapi bagaimana kita hidup setia kepada kebenaran Injil dalam setiap aspek kehidupan, dalam relasi, pelayanan, pengambilan keputusan, dan kesaksian kepada dunia. Bapak-bapak gereja pada abad keempat bersidang di Nisea, bukan karena mereka tidak tahu siapa Yesus. Mereka bersidang karena dunia saat itu penuh dengan kebingungan dan ajaran yang menyesatkan. Mereka tahu bahwa jika gereja tidak bersatu dalam pengakuan yang benar, maka kesaksian gereja akan goyah. Hari ini, gereja di segala tempat dan zaman diundang untuk berdiri dalam pengakuan yang sama, bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengakuan ini menyelamatkan, karena dari sanalah kita menerima hidup baru. Pengakuan ini menyatukan, karena di dalam nama Yesus tidak ada perbedaan antara Yahudi dan Yunani, antara bangsa dan budaya. Pengakuan ini juga mengutus, karena kita tidak hanya dipanggil untuk percaya, tetapi juga bersaksi dan menghadirkan terang Kristus di tengah dunia yang terluka. Menjadi gereja yang mengaku berarti kita tidak hanya menyimpan iman dalam hati, tetapi juga berani menghidupi dan memberitakannya. Di tengah tantangan zaman, di tengah keragaman, keyakinan, dan relativisme nilai, pengakuan ini tetap berdiri teguh. Kami percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Kiranya penutupan rangkaian ini menjadi pembaruan bagi gereja-gereja yang tidak malu mengaku, tidak ragu bersaksi, dan tidak goyah dalam menghidupi terang Kristus. Diskusikan. 1. Apa arti pengakuan Yesus adalah Tuhan bagi kehidupan pribadi dan komunal Anda? 2. Dalam hal apa saja gereja Anda sedang dipanggil untuk bersaksi dengan lebih berani dan setia akan iman kepada Kristus? 3. Bagaimana Anda dapat menjadi bagian dari gereja yang mengaku dalam perkataan, tindakan, dan kesaksian di tengah masyarakat?